Ini dia Arbit Wi-Fi door lock with handle. Dengan model yang simple, kokoh, dan minimalis, smart door lock ini cocok dipasangkan di berbagai jenis pintu. Selain itu, juga ada beberapa fitur canggih lainnya yang bisa memudahkan penggunanya sehari-hari. Dengan smart door lock ini, pengguna dapat buka kunci pintu dengan cara sidik jari, PIN, kartu RFID atau iktp, kunci manual, kode sementara, dan juga mobile unlock. Kira-kira gimana ya cara pasang dan settingnya? Apa aja fiturnya dan bagaimana cara pakainya? Let's find out! Pada saat unboxing, pengguna akan mendapatkan buku panduan dan template pemasangan, unit panel depan dan panel belakang, satu box set mortis yang berisi skrup, mortis, plastik cover, dan juga plat kusen, lalu 2 kunci manual, 2 kartu RFID, 4 buah baterai AA, dan 1 set lock parts yang berisi tiang konektor, baut, dan sebuah besi kotak. Untuk pemasangan, pertama tentukan sisi bukaan pintu yang ingin dipasangkan smart door lock. Lalu, lubangi pintu dengan menggunakan patokan dari pola atau template pemasangan di bagian depan, samping, dan juga belakang. Untuk pelubangan, nggak perlu rapi-rapi banget kok. Yang penting lubang udah pas dengan smart door lock yang akan dipasangkan. Setelah pintu dilubangi, kita siapkan mortis atau bodi kunci. Dan nggak perlu khawatir kalau bodi mortis bawaan pabriknya agak kritik kayak begini ya. Karena ini hanya bagian stiker pelindung dan kita bisa buka stikernya sebelum digunakan. Oh ya, sebelumnya perhatikan bagian lidah kunci yang masuk atau kecil ini. Pastikan bagian tersebut sudah mengarah ke kusen pintu seperti ini. Namun, kalau arah lidah kunci belum sesuai, kita bisa ubah arahnya dengan cara membalikkan mortis sampai titik ini berada di bawah. Lalu tekan, masukkan, dan putar balikan lidah kuncinya seperti ini. Jika sudah sesuai, masukkan mortis dan pastikan mortis sudah pas dan plat mortis sudah sesuai dengan lubang skrup, lalu kencangkan skrupnya. Selanjutnya, siapkan unit panel depan, lalu jangan lupa perhatikan apakah handle atau gagang pintu sudah sesuai dengan arah bukaan pintu yang kamu mau. Gak perlu khawatir kalau arah si gagang pintu belum sesuai, karena Arbit Wi-Fi door lock with handle ini sifatnya reversible. Jadi kita bisa putar gagang atau handle-nya sesuai keinginan. Semisal pada panel depan kita mau membuat gagang ini pindah ke sebelah kiri. Kita perlu buka baut kanan yang sudah terpasang, lalu putar gagang atau handle ke sebelah kiri dan pasangkan bautnya kembali di sebelah kiri seperti ini. Setelah terpasang, pastikan indikator atau titik merah ini berada di bawah. Lalu, lakukan hal yang sama pada unit panel belakang. Bedanya, di panel belakang tidak ada titik atau indikator merah tadi ya. Jadi kita hanya perlu memindahkan posisi handle-nya aja. Jika arah handle sudah sesuai, siapkan 2 tiang konektor yang panjang dan pendek kayak gini. Nah, sebelum dipasang, pastikan bagian tiang konektor yang ada cowoknya kayak gini berada di luar ya. Jika sudah, pasangkan tiang konektor pendek di bagian atas dan tiang konektor panjang di bagian bawah seperti ini. For your information, di bagian dalam panel depan, terdapat sebuah tombol alarm yang berfungsi sebagai price switch atau alarm indikator jika smart lock yang terpasang tidak rapat atau smart lock dibobol maling. Jadi, pastikan saat pemasangan, smart lock sudah menempel rapat ke pintu ya. Jika sudah, pasangkan panel depan dengan memasukkan kabel dari panel depan terlebih dahulu di lubang yang telah disiapkan. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan tiang konektor tadi ke lubang. Jika sudah selesai dengan panel depan, kita lanjut ke panel belakang. Oh ya, karena panel depan belum bisa menempel ke pintu, jadi direkomendasikan ada bantuan orang sekitar ya, untuk menahan panel depan di pintu. Untuk pemasangan panel belakang, siapkan unit panel belakang serta 2 baut yang panjang dan pendek kayak gini beserta besi kotak ini. Lalu, kita masukkan besi kotak ini ke bagian tengah mortis sampai mentok seperti ini. Next, pasangkan kabel panel depan ke port panel belakang menyesuaikan posisi portnya. Jika kabel sudah terpasang, masukkan sisa kabelnya ke bagian dalam pintu agar tidak mengganjal. Setelah perkabelan beres, pastikan tiang besi kotak dan lubangnya sudah sejajar. Lalu, pelan-pelan kita pasangkan panel belakangnya dan paskan atau sejajarkan konektor serta besi dengan lubangnya. Selanjutnya, pasangkan 2 baut tadi, yakni baut pendek di bagian atas di tempat baterai dan baut panjang di bagian bawah.
Terakhir, masukkan 4 buah baterai A2 atau AA. Lalu, jika layar panel depan menyala, tutup kembali penutup baterainya. Dan pemasangan Arbit Smart Door Lock pun telah selesai dilakukan. Nah, next step, sebelum menggunakan door lock, kita juga perlu mendaftarkan admin untuk door lock ini terlebih dahulu. Dengan cara, pada panel depan, pilih bintang lalu pagar untuk masuk ke menu setting. Lalu masukkan password bawaan pabrik, yakni 123456. Lalu tekan pagar untuk enter. Saat masuk, terdapat 4 angka yang menyala, yakni 1-4, yang artinya ada 4 menu yang dapat dipilih. Nah, untuk mengetahui menu apa saja yang bisa dipilih, kita perlu mendengarkan prompt atau perintah dari suara door lock ini. Semisal seperti ini. Nah, karena kita mau mendaftarkan admin, maka kita pilih nomor 1 untuk admin setting. Setelah itu, pilih nomor 1 lagi untuk add admin. Lalu masukkan akses admin yang diinginkan, seperti kode PIN, kartu RFID, atau sidik jari. Kalau di sini kita mendaftarkan admin melalui PIN, dan PIN tersebut dimasukkan sebanyak 2 kali untuk konfirmasi. Jika sudah, door lock akan mengkonfirmasi nomor admin seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mendaftarkan admin lainnya sampai dengan total 9 admin. Jika admin sudah terdaftar, next kita daftarkan pengguna atau usernya. Oh ya, perbedaan admin dan user di sini adalah admin bisa akses buka kunci dan akses setting door lock. Sementara user hanya bisa mengakses buka kunci. Nah, untuk mendaftarkan user, tekan bintang lalu pagar untuk masuk ke menu setting, lalu masukkan akses admin yang tadi telah dibuat. Pilih 2 untuk user setting. Pilih 1 untuk mendaftarkan user, lalu masukkan akses user yang diinginkan. Sebagai contoh, untuk akses sidik jari, kita perlu menempelkan jari yang ingin didaftarkan sebanyak 4 kali dengan posisi yang berbeda-beda. Jika sudah, door lock akan mengkonfirmasi nomor user yang artinya user berhasil terdaftar. Sementara, kalau kita mau mendaftarkan user dalam bentuk kartu RFID atau iKTP, maka kita perlu masuk ke menu add user tadi, lalu menempelkan kartu yang ingin didaftarkan, sampai door lock mengkonfirmasi nomor user. Dan terakhir, untuk mendaftarkan passcode atau PIN, masukkan kode yang diinginkan sebanyak 2 kali, sampai door lock mengkonfirmasi nomor user. Jika admin dan user sudah terdaftar, maka kita bisa mulai pairing door lock ke aplikasi. Dengan cara, masuk ke menu setting dan masukkan akses admin yang tadi dibuat. Pilih nomor 1 untuk admin setting, lalu nomor 3 untuk networking setting, dan nomor 2 untuk smart atau wifi mode. Lalu, indikator door lock akan berkedip seperti ini. Selama berkedip, pada aplikasi Smart Life, pilih tanda plus di kanan atas, lalu Add Device, dan pilih Kamera and Lock. Lalu pilih Lock Wi-Fi. Pilih koneksi Wi-Fi dan masukkan password Wi-Fi, dan pilih Next. Lalu confirm the indicator is blinking rapidly, dan pilih EZ Mode, dan tunggu prosesnya sampai door lock berhasil terpairing. Jika selesai terpairing, berikut tampilan interface-nya. Di sini terdapat indikator baterai, lalu kalau kita geser icon lock ke kiri, terdapat menu remote dynamic password yang akan kita bahas nanti dan status terakhir door lock digunakan atau dibuka. Lalu di menu bagian bawah terdapat alarm, yang kalau kita pilih akan menampilkan wrong alarm atau alarm yang muncul saat seseorang memasukkan akses yang tidak sesuai. Selain itu, juga ada menu users yang berisikan member family atau others. Perbedaannya adalah member family merupakan member yang terdapat di home dan dapat mengontrol settingan perangkat smart home lainnya. Sementara, member tipe others hanya sebatas pengguna door lock dan tidak dapat mengontrol settingan perangkat door lock atau smart home lainnya. Selanjutnya, ada fitur records yang berisikan histori buka kunci yang dilakukan oleh user atau admin yang kita daftarkan. Di sini, kita bisa dengan mudah untuk assign atau menempatkan nama user atau admin yang sudah kita daftarkan. Dengan cara, pilih icon edit atau pensil di bagian kanan, lalu assign akses tersebut ke nama member atau user yang sesuai, lalu pilih save. Dengan begitu, kita bisa lihat siapa aja sih yang buka akses pintu. Next, ada fitur temporary password, di mana pengguna dapat membuat kode PIN atau password sementara melalui aplikasi dengan cara pilih add, lalu masukkan kode atau pilih get randomly untuk kode acak. Masukkan nama kode, lalu pilih kapan waktu kode sementara tersebut akan mulai aktif. Oh ya, untuk keberhasilan kode, disarankan untuk set waktu efektif kode mulai aktif minimal 2 atau 3 menit setelah dari jam sekarang ya. Lalu pilih Done.
Lalu lanjut set kapan kode tersebut akan nonaktif atau expired, lalu pilih Done. Jangan lupa untuk copy atau screenshot kodenya untuk bisa di-share. Selang 2 atau 3 menit berlalu, kita bisa coba kodenya. Dan jika berhasil, artinya kode siap digunakan sampai waktu expired-nya. Selain fitur temporary password, juga ada fitur remote dynamic password yang bisa diakses melalui interface. Jadi, kode ini merupakan kode instan yang hanya aktif atau valid selama 5 menit. Untuk caranya pun lebih mudah. Kita cukup swipe ke kiri, lalu klik remote dynamic password, dan copy kode yang telah dibuat untuk kita berikan ke orang atau tamu yang hendak membuka kunci pintu. Dan kode ini bisa langsung aktif dan valid ya, selama door lock terkoneksi ke internet. Dan yang terakhir, kita juga bisa membuka kunci dari jarak jauh atau mobile tanpa menggunakan kode. Dan yang terakhir, kita juga bisa membukakan kunci pintu secara jarak jauh atau mobile tanpa menggunakan kode. Untuk menggunakannya, pastikan door lock dan smartphone terhubung ke internet. Jika sudah terhubung, dari door lock, calon tamu hanya perlu menekan 9 pagar untuk mengirimkan sinyal request buka kunci ke aplikasi user. Jadi kita dapat membukakan kunci dengan menahan tombol kunci ini sampai status door lock menjadi unlock. Yang pastinya bakal memudahkan banget nih kalau ada tamu dadakan yang datang ya. Selain itu juga ada fitur door lock lainnya yang bisa kamu gunakan, yakni combination lock. Dengan combination lock, kunci door lock hanya akan dapat terbuka melalui 2 cara verifikasi. Jadi, kalau biasanya kita bisa buka kunci dengan salah satu metode aja, kalau combination lock ini diaktifkan, jadi harus masukkan 2 akses yang berbeda. Untuk mengaktifkannya, kita masuk ke setting dengan akses admin, lalu pilih 3 untuk masuk ke sistem setting, pilih 2 untuk lock mode, dan pilih 2 lagi untuk combination mode. Semisal kalau diaplikasikan menjadi seperti ini. Please enter your second ID. Sementara untuk menonaktifkan combination lock atau kembali ke single mode, seperti biasa kita masuk ke setting dengan akses admin, pilih 3 untuk sistem setting, pilih 2 untuk lock mode, dan pilih 1 untuk single mode. Yang kalau diaplikasikan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada fitur passage mode. Jadi passage mode ini berguna untuk pintu yang sering dibuka tutup atau digunakan. Intinya, kalau passage mode ini diaktifkan, door lock tidak akan mengunci otomatis dan selalu bisa dibuka oleh siapapun. Untuk mengaktifkan passage mode, masuk ke menu setting dengan akses admin, pilih 3 untuk sistem setting, pilih 2 untuk lock mode, dan pilih 3 untuk enable passage mode. Selanjutnya, keluar menu setting, lalu masukkan salah satu akses yang terdaftar. Dan passage mode pun telah berhasil diaktifkan. Jadi, kalau diaplikasikan, door lock tidak akan mengunci otomatis lagi. Sementara, untuk menonaktifkan passage mode, masuk ke menu setting dengan akses admin, pilih 3 untuk sistem setting, pilih 2 untuk lock mode, dan pilih 4 untuk cancel passage mode. Selanjutnya, keluar dari menu setting dan masukkan salah satu akses yang terdaftar. Dan passage mode pun berhasil dinonaktifkan. Jadi, kalau diaplikasikan, door lock akan mengunci otomatis kembali. Jika sewaktu-waktu kita lupa akses, kartu hilang, atau door lock tidak berfungsi secara normal, kita dapat dengan mudah untuk melakukan hard reset dengan cara pada panel belakang, buka penutup baterai dan tahan tombol reset ini selama 6 detik sampai panel depan door lock berkedip dan door lock pun membunyikan prompt initialize successfully. Initialize successfully. Selain itu, jangan lupa untuk selalu bawa kunci manualnya, atau at least jangan taruh kunci manual di dalam rumah atau di dalam ruangan. Hal ini untuk memudahkan kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. So, itu dia tutorial pemasangan dan setting Arbit Wi-Fi door lock with handle. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah atau menghubungi nomor customer service Arbit yang tertera. I will see you in another video. Bye-bye.